kamu gitu atau kamu dapat Tiara itu? Bersyukur karena istri saya cantik. Oke. Ya. Iya. Dia tuh sangat sabar, sosok laki-laki yang sangat sabar. Itu aku masih butuh bimbingan dia, Pak Ustadz. Karena kan anak-anakku masih kecil ya. Aku selalu doa anak-anak sehat, suami sehat, rezeki diluaskan, mertua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Risma TV dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita berada di Ramadan hari ke-11. Mudah-mudahan sisa hari berikutnya kita dalam sehat, kita dalam berkah dan dalam kemuliaan, hingga kita tetap bisa menjalankan rangkaian kegiatan Ramadan dengan ibadah-ibadah di dalamnya. Sahabat Risma TV dimanapun berada, sore hari ini menjadi hari yang sangat spesial karena saya bersilaturahmi datang ke kediaman salah satu kru Risma TV yang sering meninggalkan keluarga karena tugas peliputan, juga sering mengutamakan peliputan padahal di keluarga juga ada kegiatan lain. Nah, dalam kesempatan Ramadan yang penuh berkah, penuh mulia ini, saya diminta untuk menjadi host, ya, biasanya jadi narasumber. Hari ini saya menjadi host dalam acara 1 jam lebih dekat dengan kru Risma TV. Kali ini bersama saudara Edi Suherman bersama istri. Assalamualaikum Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kabar baik, Neng. Alhamdulillah baik, Pak Ustadz. Ya, ini Ramadan hari ke-11 ya. Masih ini lagi puasa sekarang. Insya Allah, Mas. Ini lagi puasa. Aku alhamdulillah enggak. Oh, lagi halangan perempuan ya. 3 hari. Tapi ini kan hari kerja, kok kayaknya dari siang sudah ada di rumah ya. Ya, kebetulan kita libur Pak. Oh gitu. Ya, libur. Libur mingguannya hari Selasa. Ya enggak tentu karena sip-sipan. Oh, sip-sipan. Iya. Kebetulan di minggu ini liburnya di hari Selasa. Iya. Sehari dalam seminggu? Ya, enggak tentu juga. Nggak tentu ya. Iya, enggak tentu. Kalau dari sisi istri kan, Tiara kan di rumah ya, Iya. setiap hari ya, jaga Ya. anak-anak ya. Itu Edi ini kan kadang-kadang ikut liputan Risma TV Ya. gitu kan. Dia juga kerja juga gitu. Sering nggak sih ditinggal atau kadang-kadang di rumah masih ngerjain urusan Risma TV? Suka begitu nggak sih? Sering, Pak Ustadz, Oh, gitu ya. gitu kan. Iya. Kan karena selain dari Risma TV ada juga dari foto weddingan. Oh, kebetulan ada kerja sampingan foto weddingan ya. Foto weddingan, jadi kadang ngedit ke situ juga. Jadi hari libur dia kadang ya buat ngedit. Kebanyakan Oh gitu ya. Heeh. Biasanya kalau ngedit itu cenderung siang apa cenderung malam nih? Bisa dari pagi sampai sore. Gitu ya. Kadang lanjut lagi nih kalau udah lelah bisa sampai malam, Sampai bisa malam sampai ya. begadang. Gitu ya. Iya, nggak mau diganggu pokoknya kalau Iya, iya. ngedit itu. Karena kalau Risma TV kan selingan ya. Kalau apa nama studionya? Edi Studio. Kalau Edi Studio kan profesional kan. Artinya kita kan dibayar ya. Iya. Peliputan kegiatan pernikahan. Biasanya kan gitu, wedding gitu kan. Oke. Kalau di Ramadan ini kan relatif tidak ada peliputan. Berarti Iya. Bang Edi lebih banyak di rumah ya. Sebulan. Full sebulan ya. Ya, jadi sahabat Risma TV, memang Ramadan ini secara spesifik itu Risma TV tidak ada kegiatan apapun ya. Tidak ada kegiatan liputan yang melibatkan semua kru. Jadi semua memang diharapkan istirahat, bisa menjalankan Ramadan bersama keluarga di rumah ya. Tentunya di sela-sela waktu bekerja. Iya, saya hadir sore hari ini, kebetulan kita menjelang berbuka sekitar 20 menit lagi ya. Kan sahabat Risma TV pengen tahu ini video Risma TV itu yang edit itu siapa? Di balik layar. Orang-orang di balik layarnya, Neng. Saya sering ditanya, Pak, itu yang bikin edit videonya siapa gitu? Kok orangnya nggak pernah tayang? Kemudian kalaupun tayang juga sekejap. Mungkin sebagian sahabat Risma TV juga ingin tahu secara dekat gitu ya. Edi ini dengan Tiara ini pautan umurnya itu berapa ya? Lumayan jauh Pak. Jauh ya. Ya, 10
10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Oh, saya nggak sebut usianya sekarang ya. Karena kalau perempuan nggak boleh ditanya usianya. Kalau laki-laki boleh. Oh, sekitar 10 tahun. Iya, Ya. 10. Kalau usia pernikahan kalian sudah berapa lama ini? Udah jalan 10 tahun juga. Jalan 10 tahun. 2014. 2014. 2014. Nah, saya Itu udah- kalian nikah Iya, gitu ya. Ada pesta di sana ya, Iya. di rumah Tiara. Kemarin kan pesta juga, ngawinnya siapa di sini? Oh, ini kemarin si Malik. Malik nggak? Malik Nikahan? Sunatan. Nyunatin. Oh, sunatan. Sunatan, Malik. Oh gitu ya. Jadi ada pesta juga kemarin kebetulan. Heeh. Saya mau tanya dulu ke Edi, gini. Sebetulnya momentum Ramadan itu apa sih baiknya buat keluarga? Buat kamu tuh apa sih makna keluarga itu? Khususnya kamu di bulan suci Ramadan. Apa buat kamu itu? Harusnya seseorang itu memperlakukan keluarga seperti apa sepanjang bulan Ramadan? Iya, kalau saya di bulan Ramadan ini ya memang agak sulit juga kalau misalkan untuk di Ramadan. Ya pokoknya di Ramadan ya. Karena kan kita juga kerja juga, ini juga untuk keluarga, terutama kita harus apa ya, lebih banyak meluangkan waktu untuk mereka, terutama untuk anak, istri, dan juga mama kita, karena kan di sini masih ada emak ya. Oke. Mm-mm. Masih emak ikut di sini ya? Iya, Oke, ikut di iya. sini. Sehat emak ya? Insya Allah. Insya Allah sehat ya. Oh, jadi salah satu makna keagungan Ramadan buat Edi itu lebih banyak bisa dekat dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri gitu ya. Walaupun mungkin kesibukan juga istri lebih banyak kalau bulan suci Ramadan biasanya. Kalau bagi Tiara, Ramadan itu mendekatkan keluarga. Ramadan itu bisa dekat dengan suami, bisa dekat dengan anak-anak. Apa sih makna kedekatan keluarga? Sepenting apa sih keluarga dekat itu buat Tiara di bulan suci Ramadan? Lebih dekat aja sih, karena di bulan suci Ramadan ini kan kayak ngatur waktu. Anak-anak kan pada puasa, Pak Ustadz. Iya. Jadi kita kayak sekalian ngasih pelajaran gitu ya. Iya. Nah, puasa itu menahan lapar, haus kan. Biasanya kan aku kerja. Nah, 3 tahun ini kan aku di rumah. Jadi bener-bener kayak baru pertama full sebulan itu sama mereka gitu. Gitu ya. Jadi, Kalau kerjaan kita nggak tahu anak kondisinya nggak tahu. gimana ya. Iya. Bulan 5 udah ketemu maghrib. Kalau ini kan, mah kapan sih makan, mah kapan Iya, iya, makan gitu. Terus kita juga ngajarin, ayo Kak sholat. Kan kamu kalau puasa kan nggak mesti puasanya doang. Iya, iya. Iya. Harus ada ibadahnya kan, Iya. sedikit-sedikit. Ditambah kan anak aku yang besar itu, Amira udah Oh, sudah balik ya. sudah balik. Oke. Jadi kan harus kayak Disempurnakan lagi puasanya ya. iya, benar. Oke. Kamu harus udah lebih ini ya, kayak ibadahnya kamu udah kayak harus dijalanin. Kamu udah harus ya zuhur ya sholat, subuh ya sholat, jangan cuma puasanya doang gitu. Iya, iya. Jadi kayak lebih merangkul keluarga sih Pak Ustadz. Mm-mm. Di bulan suci Ramadan ini kayak kita ngasih ilmu-ilmu juga Iya, iya, gitu ke mereka. Yang tadinya aku cuek, maksudnya kan kerja gitu Iya, kan, iya. nggak keurus lah mereka pas di rumah. Oh ternyata maknanya banyak ya sebenarnya. Kayak nyiapin buat takjilnya lah, nyiapin makanannya lah. Anak-anak berapa sih? 3. 3 ya. Iya. Perempuan, Cowok sama perempuan lagi. Oh, yang kemarin khitanan tuh satu-satunya laki-laki tuh ya. Paling ganteng berdua sama bapaknya ya. Makanya Iya. Kalau buat Tiara, apa sih pentingnya keluarga buat kamu? Seorang suami, seorang anak-anak, atau seorang suami dan 3 anak-anak. Apa sih pentingnya keluarga buat kamu? Semahal apa keluarga menurut kamu? penting banget sih Pak Ustadz. Karena kalau tanpa mereka sepi. Kayak Gitu ya. Terus kan buat kayak ya kehidupan kita lah mereka gitu. Iya, Keluarga kita gitu. Gitu ya. Apa makna dan pentingnya keluarga buat kamu, Ed? Kamu kan seorang imam keluarga. Kalau menurut Tiara sebagai seorang istri, sebegitunya dia punya arti buat anak-anaknya, buat suaminya gitu. Kalau buat kamu sendiri, apa sih pentingnya keluarga buat kamu? penting Pak. Karena keluarga kita, apalagi kita sebagai imam ya di dalam keluarga ya,
itu harus bisa menahan emosi. Iya, iya. Bagaimana cara kita menahan emosi ke anak-anak, Iya. ke istri kita, ke keluarga kita semua. Bagaimana kita harus, ya pokoknya bagaimana kita bisa menahan lah semua emosi-emosi yang kita lakukan. Dan kita juga nggak bisa langsung curhat ke mereka gitu kan. Harus kita buang semua masalah-masalah itu. Ya pokoknya kita ceritakan ke yang lain lah. Nggak bisa kita ceritakan ke mereka, ke keluarga. Oke. Ini usia pernikahan kalian kan sudah memasuki tahun ke Mau ke 11. mau ke 11 ya. Berarti kan sudah 10 tahun ya Iya. usia pernikahan kalian. Saya mau tanya, mengulik sedikit tentang pernikahan Edi dengan Tiara. Berat nggak sih menjalani rumah tangga? Berat banget Pak Ustadz. Curhat tadi deh di depan suaminya. Oh berat kan ini. Iya, apalagi kan aku dulu apa ya, nikahnya nikah muda lah Pak Ustadz. Muda ya. Iya. Yang belum banyak Bekal. bekal, terus pengalaman. Ya makin kesini makin sini, oh ternyata paham gitu. Egois kadang ada ya. Iya, iya, iya. Masa kita harus kalah sama egois gitu. Iya, iya, iya. Jadi Karena udah, 10 tahun sudah ya. Iya, Buat kamu, buat Edi, buat seorang suami, seorang imam, berat nggak sih membentuk sebuah rumah tangga tuh berat nggak sih sebenarnya? sabar banget ya. Berat Gitu ya. berat sih sebenarnya. Iya, Apa iya. ya kita bawa enjoy aja. Gitu ya. Bawa enjoy aja. Karena kan bagaimana dua sosok manusia yang berbeda latar belakang, kebetulan beda usia juga lumayan, tapi hidup dalam sebuah bangunan gitu dengan segala perbedaan karakter segala macam. Tapi setelah 10 tahun pasti sudah banyak ya kesesuaian. Ya. Kita udah paham suami, paham istri gitu. Dalam konteks berumah tangga, sebenarnya pernikahan kalian ini yang paling bersyukur siapa sih? Yang paling bersyukur, kamu bersyukur dapat suami ini, Iya. atau kamu bersyukur dapat ini? Siapa dulu yang menjawab nih? Saya Iya, oke. Yang bersyukur itu ya istri dapat kamu gitu, atau kamu dapat Tiara itu? bersyukur karena satu ya Bersyukur, siapa yang bersyukur? saya Saya juga bersyukur Pak Saya Ustadz bersyukur. dapat Oh, dia. kamu bersyukur dapat istri kayak gini nih. karena cantik ya kan. Oke, gitu ya. Cantik. Apa bersyukurnya? Ya karena istri saya cantik. Oke, alhamdulillah. Terus juga bisa mengayomi semuanya, Amin. keluarga gitu kan. Ya pokoknya ya saya bersyukur banget lah pokoknya Oke, dapat Tiara. oke. Yang paling menonjol sikap Tiara yang paling kamu sukai itu sikap apa? Sikap Tiara yang paling kamu sukai itu apa ya? Satu aja. Sikap yang paling saya sukai Sifatnya itu. ya, itu apa, berbakti kepada suami begitu. Gitu ya. Kamu cukup merasa dia sangat berbakti ya? Ya berbakti untuk ya pokoknya bisa lah ya Tiara itu membawa saya juga Iya, gitu iya, kan. iya. Ya pokoknya berbakti Kepada saya, suami ya. kepada Oke. suami. Kalau kalau dia kan udah beruntung, berarti kamu nggak usah. Kamu beruntung nggak sih dapat suami kayak begini, Neng? Beruntung Pak Ustadz. Gitu ya. Karena kan dia yang aku kenal ya. Iya, iya, iya. Dia tuh sangat sabar, sosok laki-laki yang sangat sabar, sama dia tuh lebih kayak mendahului istrinya dibanding keperluan dia sendiri atau Iya. apa ya, kepribadian dia sendiri gitu. Iya. Kadang kalau aku udah rapi, udah kayak oh kamu udah ya, baru dia gitu. Jadi kadang ke akunya pun kayak feedbacknya tuh kayak oh ternyata dia ini ya. Jadi pas kesananya pun aku kayak oh ya udah deh, lebih baik dia duluan gitu, kayak Iya. kerjaannya lah atau apalah gitu Pak Ustadz. Oke. Oh, dua-duanya bersyukur lah ya. Iya. Dua-duanya cukup bisa menjalin rumah tangga dengan baik Iya. ya. Karena aku keras Pak Ustadz. Gitu ya. Iya. Keras banget aku orangnya, watak aku. Tapi kata suaminya enggak, mungkin karena dia mau sabar ya. Iya. Yang selanjutnya saya mau tanya gini. Kalau anak-anak sebetulnya yang paling dekat dengan Tiara itu yang mana? Malik. Oh, Malik gitu ya. Cowok. Oh, karena laki-laki kali ya. Iya, heeh. Kenapa itu Malik relatif lebih dekat ke mana? Karena dari obrolan dia sama dia tuh kalau penyampaian apa-apa selalu masuk aku Pak Gitu ya. Ustadz. Hal sekecil apapun dia cerita, terus kayak
aku lagi apa-apa dia selalu nanya. Kayak tahu tuh mamanya keadaannya lagi nggak baik-baik aja, terus tahu mamanya lagi happy, terus tahu kondisi mamanya lagi capek atau apa dia tahu Pak Ustadz. Gitu ya. Mm-mm. Ngerti banget ya Ngerti sebagai anak banget. laki-laki ya. Oh. Oke, apalagi kan bapaknya kadang kerja juga jaga malam gitu kan. Iya, Gitu. dia yang ngerti mah. Kalau dari sisi Edi di antara ketiga itu yang paling dekat itu yang mana? Aluna pakai paling terakhir. Oh, bungsu ya. Nah, sebenarnya sih si Amira juga dekat, Dekat cuma ya. Iya. karena mungkin sudah dewasa kan. Iya, iya, iya. Dia mau punya dunianya sendiri. Oke, oke. Ya mungkin sekarang si Aluna yang paling kecil. Ya pokoknya nempel mulu dah pokoknya. Gitu ya. Yang relatif lebih dekat dengan Edi itu yang bungsu, Aluna ya. Oke. Dalam rumah tangga kalian itu pernah gak sih kalian hampir jatuh? Kalian pernah ada di pinggir jurang rumah tangga kalian? Hampir pupus, walaupun gak usah diceritakan detailnya ya. Tapi kan rumah tangga itu kan ada pasang surutnya tentunya, kan ada badai, ada ombak segala macam gitu. Pernah nggak sih sampean pernah nggak sih kalian sampai pada satu titik sampai pernah nggak? Pernah Pak Ustadz. Pernah ya. Itu usia sekarang kan usia pernikahan 11 tahun, itu biasanya masuk usia pernikahan berapa itu? Seingat Tiara dulu. Itu aku dulu 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun ya. Iya, yang maksudnya sampai mikir gini, orang-orang kayak gini nggak ya? Itu Pak Ustadz. Orang-orang rumah tangganya sesusah Ini saya nggak nggak ya? ya Pak Ustadz? Oke. Kayaknya kok kayak susah banget digapai gitu. Sampai seperti itu ya Neng ya. Iya Pak Ustadz. Pengennya memberi rumah tangga itu yang ideal, yang Iya, baik, yang kok susah bener gitu. iya, sampai mikir kayak gitu. Sedangkan kita berjuang mati-matian ya, kayak kerja dulu sampai Paham. pulang setengah 2 karena kan SPG ya Pak Ustadz ya, midnight sale gitu ya. Sampai lagi bunting Maulid atau bunting Aluna itu aku bawa motor sendiri Pak Ustadz. Gitu ya. Karena perjuangan dia masuk malam. Iya ya. Bokap waktu itu bapakku kan nggak bisa jemput jadi aku bawa. Oke. Oke. Bahkan sampai anak pertama dulu Pak Ustadz di Sumarekon Mall Serpong aku dulu. Lagi Amira. Oh Aku gitu ya. kerjanya dulu lebih jauh. Terus bawa motor. Bawa motor Pak Ustadz. Aku hampir mau dibegal di pasar 88 yang di Alam Sutra. Oh. Aku mampir ke warung kecil pura-pura jajan. Itu aku lagi Karena kamu merasa diikutin itu ya. iya, aku lagi bunting itu. Oke. Jam 1. Oke. Kalau menurut Edi pernah gak sih kamu berada pada satu titik capek gitu bangun rumah tangga itu ternyata capekin. Kalau tadi Tiara bahasanya, aduh orang ini gua doang apa orang-orang juga sih ngalamin kayak begini kan gitu. Ente sendiri sebagai seorang imam tuh pernah gak sih sampai satu titik capek gitu, kayak hampir nyerah gitu walaupun pada akhirnya terus berjuang sampai sekarang? Iya, pernah pakai itu. Pernah ya. Ya pokoknya 7 tahun pernikahan kita sih itu banyak banget sih sebenarnya apa ya Ujian gitu ya. ujian gitu ya, banyak banget yang pokoknya yang kita nggak bisa terka gitu kan, kok bisa seperti ini, tapi lambat laun ya mungkin karena saya juga emang baru juga ya di pernikahan Iya. keluarga kita juga baru mungkin ya, jadi ya Masih belajar ya. iya masih belajar ya kita saya juga pelajari aja dari orang-orang, oh kayak gini oh seperti ini gitu kan. Oke. Tiara pernah nggak sih kan kita pasti kalau berdoa minta yang baik-baik lah ya, yang minta yang baik-baik buat suami, buat anak-anak, buat Tiara sendiri, buat orang tua, mertua, semua keluarga kita minta yang baik-baik. Tapi kan keputusan ketentuan bukan di tangan kita. Kalau suatu saat jodoh kalian dipisah karena umur, kamu sudah siap atau kamu sebetulnya apa sih yang kamu minta kepada Tuhan pada siang dan malam kamu terkait dengan masa depan anak-anak, masa depan Edi juga kan bukan hanya mereka yang bisa pergi duluan, kamu juga bisa pergi duluan gitu. Apa sih sebenarnya suka gelisah nggak sih kalau kamu mikirin kayak gitu? Apa ya? Saya suami kayak panjang umur sih Pak Ustadz. Gitu ya. Karena belum siap. Gitu ya. Belum. Itu aku masih butuh bimbingan dia Pak Ustadz, karena kan anak-anakku masih kecil ya, jadi aku butuh banget dia ya, belum siap lah Pak Ustadz gitu. Aku selalu doa anak-anak sehat, suami sehat,
rezeki diluaskan, mertua Iya. juga sehat kan, karena kan apa ya, aku punya 3 anak. Masih kecil-kecil. Aha. Ya semuanya mereka tuh ke aku gitu ya, masak gitu kan, rapin rumah gitu kan, semuanya ke aku. Mereka masih kayak belum bisalah mandiri gitu kan. Akunya juga berusaha buat kayak sesakit apapun ya harus diri gitu kan, sesakit Iya. apapun ya harus kuat buat keluarga gitu. Makanya aku support buat diri sendiri pun ada gitu kan. Ya, pokoknya belum siap lah, mintanya utuh gitu. Sehat gitu ya. Sehat. Bareng-bareng terus gitu ya. Iya. Oke, kalau dari sisi Edi gimana, siap nggak sih? Ini kan istrinya istrinya kan sudah berpendapat gitu ya. Ente sendiri ya kan takdir bukan di tangan kita. Seperti tadi Tiara bilang ya, kita akan berusaha minta, kita akan berusaha berdoa. Kalau ente sendiri persiapan yang kayak begitu tuh sudah kayak gimana sih? Belum pakai kalau kayak gitu. belum siap, belum apa ya, belum siap kalau untuk kayak seperti itu. Ya kita juga kan butuh ya namanya untuk anak-anak, untuk keluarga, itu butuh banget sosok seorang istri gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu. Kalau Tiara di mata ente itu seperti apa sebenarnya sebagai seorang istri? Iya, dia baik. Baik ya, Emang butuh ini aja, bimbingan aja Pak. gitu ya. Oke. Sekarang mulai dari ente. Sebelum kita closing, kita mau tanya yang paling akhir. Kalau buat Edi kepada istri, apa sih yang mau disampaikan ke istri? Mungkin bisa sahabat Risma TV juga bisa tahu. Yang Edi mau sampaikan ke istri, gitu. Secara pribadi mungkin selama ini belum pernah tersampaikan gitu. Apa rasa terima kasih? Mungkin ada yang mau disampaikan secara khusus gitu. Silakan gitu. Iya. Nggak bisa aku. Iya, pokoknya Bapak mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam tindakan semuanya. Ya ini memang Papa yang kayak gini gitu kan. Pokoknya kamu harus nerima semuanya. Ya Papa juga banyak banget yang belum bisa Papa bantu, banyak banget yang belum kita capai. Ya pokoknya kita berjalan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Oke. Berjuang bersama. Silakan, apa yang mau disampaikan kepada suaminya secara pribadi? Mungkin ada permintaan khusus atau mau disampaikan ucapan khusus kepada Simpel suami? aja ya, Pak. Iya. Sabar ngadepin aku. Gitu ya. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta yang terakhir mungkin saling bersautan aja berdua. Apa yang mungkin kepada sahabat Risma TV ada yang mau disampaikan, ucapan puasa atau apa, mungkin bisa diwakili oleh istri, silakan. Boleh, silakan. Apa? Atau ya ucapan selamat menjalankan ibadah puasa atau apa gitu, silakan. Ya, kami dari keluarga Edi Suherman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, gitu ya. Kagak bareng karena kagak di konsep ngomongnya ya. Jadi sahabat Risma TV dimanapun berada, ya setidaknya kita dapat gambaran ya bagaimana sosok seorang Edi Suherman yang selama ini menjadi kameramen semua tayangan Risma TV yang sudah kita upload dan kita tayangkan di channel Risma TV. Tentunya dengan kita ngobrol dengan istrinya ya, Tiara, kemudian cerita tentang masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah kehidupan. Sedikit kita punya gambaran bahwa pada dasarnya rumah tangga itu adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Itu yang pertama kalau saya simpulkan dari diskusi kita atau obrolan kita sore hari ini. Rumah tangga adalah belajar yang tidak pernah berhenti. Kapan berhentinya? Ya, memang tidak ada berhentinya. Kecuali kalau kita sudah dipanggil. Yang kedua, dari semua apapun yang kita punya, baik itu jabatan, uang, harta, apapun. Dari semua yang kita punya, yang paling mahal pada dasarnya adalah keluarga. Baik itu suami maupun istri, ya terutama anak-anak kita. Jadi barusan mungkin Edi dan Tiara menceritakan bagaimana sosok mereka menjalani rumah tangganya, bagaimana berartinya pasangan buat hidup mereka, dan tentu saja bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Saya Muhammad Ali mohon undur diri karena kita sudah memasuki detik-detik menjelang berbuka. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang, tentunya dengan sahabat kru Risma TV yang berbeda.
Terima kasih, sampai berjumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat berbuka puasa karena kita akan memasuki detik menjelang berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.